Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat Paskah. Hari ini kita akan beribadah di rumah masing-masing secara online. Ikutilah seluruh rangkaian ibadah dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus memberkati. Yesus bangkit soraklah, haleluya. Bumi surga bergema, haleluya. Memelus dan bersyukur, haleluya. Muliakan Tuhanmu, haleluya. Karya kasih-Nya genap, haleluya. Kemenangan-Nya tetap, haleluya. Surya selamat jadi terang, haleluya. Tak akan lagi terbenam, haleluya. Saudara-saudara jemaat yang sangat dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dimanapun saudara berada, di rumah masing-masing, di tempat kediaman dari setiap saudara, kita terhimpun dalam persekutuan dengan seluruh umat Allah di seluruh dunia pada hari Paskah ini. Bersama-sama kita beribadah dan melandaskan ibadah Paskah ini dalam sebuah pengakuan iman bahwa ibadah ini berlangsung dalam nama Kristus yang telah bangkit, mengalahkan kematian, menang atas kuasa maut. Tuhan beserta saudara, Tuhan beserta kita semua. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah sungguh menunjukkan kasih-Nya kepada kita lewat Kristus yang telah mati ketika kita masih berdosa. Tetapi kematiannya sungguh bukanlah akhir dari segalanya. Karena hari ini Dia telah bangkit menunjukkan kuasa dan kemuliaan-Nya. Jaya
Marilah bersama-sama kita mengheningkan diri pada hari Paskah ini. Dalam keheningan marilah kita datang kepada Tuhan. Kita bersama-sama berdoa untuk mengakui dosa-dosa kita. Ketika Allah hadir, kita sering tidak mengenali Dia yang datang untuk menolong kita. Ketika Dia memanggil kita supaya kita mengikutnya, kerap kali kita tak mendengarkannya, bahkan mengabaikannya. Padahal Dia, yakni Yesus Tuhan, hadir demi kita yang berdosa. Sabda Tuhan mengingatkan, sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Ia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Ia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ya Kristus Tuhan kami yang bangkit, ampunilah kami bila mana di tengah momentum kebangkitan-Mu kami justru masih hidup dalam keterpurukan oleh karena berbagai dosa. Ampunilah kami bila pada hari Paskah ini kami masih Engkau jumpai sebagai umat-Mu yang ternyata dalam hari-hari yang kami jalani, kami masih membangun tembok-tembok yang memisahkan kami dari Tuhan dan memisahkan kami dari saudara-saudara seiman kami, memisahkan kami dari lingkungan kami, dari semesta alam. Sungguh ampunilah kami Tuhan, dan biarlah kuasa kebangkitan-Mu yang telah mengalahkan maut, memperdamaikan kehidupan ini dengan Sang Bapa, ya Kristus, kuasa kebangkitan-Mu itu pula, yang merubuhkan tembok-tembok dosa kami, dan menolong kami untuk hidup dalam persekutuan yang lebih baik. Dengan-Mu, ya Kristus Tuhan, demikian juga dengan setiap saudara-saudara kami seiman. Dengan bahkan semesta alam, ciptaan yang Tuhan kasihi. Kami percaya kuasa kebangkitan Kristus mengampuni kami dari segala pelanggaran dan dosa kami. Kuasa kebangkitan-Mu mematahkan kuasa maut, kuasa kematian, sehingga kami beroleh kehidupan yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus yang bangkit untuk kami. Dalam nama-Mu kami bersama berdoa. Amin. Saudara-saudara, Allah sungguh memahami bahwa kita tidak mengerti dalam banyak hal. Pikiran kita sering tak sejalan dengan pikirannya, dan karenanya kita melakukan apa yang jahat di matanya. Allah sungguh membuat pendamaian dengan kita semua melalui kematian Kristus Putra Tunggalnya. Maut telah dikalahkan sehingga kita dilayakkan berdiri di hadirat-Nya sebagai orang-orang yang telah dimenangkan, sebagai orang-orang yang telah ditebus dari kuasa dosa, sebagai orang-orang yang hidup berkemenangan karena Kristus. Sudah menyerah, kubur hilang kuasanya.
sambut Raja yang menang, antarkan ke tahtanya yang kekal kuasanya, yang kekal kuasanya. Berita anugerah pada hari Paskah ini saya bacakan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, Roma pasal 6 ayat 9 dan ayat yang ke-10. Sabda Tuhan, karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Itu sebabnya kita tahu sekarang bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar kita jangan menghambakan diri lagi kepada dosa, karena kita telah dibayar lunas dengan harga yang sangat mahal. Saudara-saudara, demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasku sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Junjungan yang kupilih, Yesus ku penebus, yang bangkit dari mati, berkuasa seterus. Kendati banyak orang mengejek mencela, ku ikut suaranya, lembut mesra. Benar, benarlah hidup Yesusku, bersamaku di jalanku, suaranya ku dengar. Benar, benarlah hidup Yesusku, di mana Dia ku dengar di dalam hatiku. Benar, benarlah hidup Yesusku, bersamaku di jalanku, suaranya ku dengar. Benar, benarlah hidup Yesusku, di mana Dia ku dengar di dalam hatiku. Bersama-sama mari kita datang kepada Tuhan Yesus yang bangkit dan hendak berfirman. Kita memohon sabda kehidupan dan bersama-sama mari kita berdoa. Benar Tuhan, Engkau telah bangkit. Engkau menunjukkan di tengah kebangkitan-Mu betapa Engkau adalah Tuhan Yesus, Gembala yang baik, Juru Selamat, yang sungguh tetap mengasihi kami semua.
Engkau menjumpai para murid-Mu dan berbicara dengan mereka. Itu juga yang kami percayai terjadi pada saat ini. Di Paskah yang kami rayakan bersama-sama, masing-masing kami di tempat kediaman kami. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau juga berkenan mengasihi kami, dan karenanya Engkau pergi menjumpai kami di tempat kami masing-masing dalam segala keadaan kami. Dan kami sungguh bersyukur karena Engkau berkenan juga untuk berbicara kepada kami. Biarlah apa yang Engkau katakan, yang membangkitkan kehidupan para murid-Mu, itu juga yang boleh kami terima saat ini. Perkataan-Mu sungguh menghidupkan kami semua untuk boleh menjalani kehidupan ini dengan semangat kehidupan yang berkemenangan, karena Engkau Kristus telah bangkit dan menang. Firman-Mu yang telah tersedia menjadi sarana di mana Tuhan berbicara kepada kami semua. Engkau menaruh kuasa Roh Kudus atasnya, kuasa kebangkitan, supaya di dalam dan melalui perkataan firman-Mu, kami semua terberkati dengan sabda Paskah, sabda kehidupan. Hamba-Mu, kami semua menaruh diri, Tuhan bersabdalah kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersama-sama berdoa. Amin. Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, yang saya kasihi, saya rindukan bersama-sama dalam cinta kasih Tuhan untuk mengalami terus persekutuan. Mari bersama saat ini kita menempatkan diri dalam persekutuan dengan sabda Tuhan. Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Lukas pasal 24 ayat 1 sampai ayat 12. Menjadi dasar dari perenungan kita pada ibadah Paskah kali ini. Lukas pasal 24 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Mari bersama-sama kita memperhatikannya. Sabda Tuhan yang penuh pengasihan disampaikannya kepada kita demikian. Tetapi pagi-pagi benar, pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang yang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana, dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka, perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat
hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi. Saudara-saudara, demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah kita semua yang mendengarkannya, memeliharanya, dan melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Saudara-saudara, pada hari Paskah ini, bacaan firman Tuhan tadi kita renungkan dalam tema Kristus bangkit merobohkan tembok pemisah. Saudara-saudara, setiap kali kita membaca berita Paskah, sedikitnya ada dua kata yang sangat populer ketika kita membaca berita-berita Paskah. Yang pertama, persis seperti apa yang terjadi dalam bacaan kita tadi itu. Ketakutan. Lukas mencatat, mereka yang pagi-pagi itu datang ke kubur Yesus, mereka itu sangat ketakutan dan menundukkan kepalanya. Saudara-saudara, sampai di sini, barangkali baik untuk kita merenungkan dan mengingat situasi kekinian kita. Tentu masih dalam situasi darurat sekarang ini, ketakutan. Ya, sedikit banyak Paskah 2020 ini memang mencatat bahwa ada banyak orang, kadarnya bisa berbeda-beda, yang sedang dilanda ketakutan. Umat Tuhan, sedikit banyak, barangkali bila kita jujur, kita juga mengalami ketakutan itu. Tagar diam di rumah saja. Ini menarik, saudara-saudara. Satu kali saya dikirimi oleh seorang rekan sebuah gambar, ya tentu joke. Gitu. Tapi buat saya menarik untuk direnungkan bersama. Karena di tengah situasi tagar di rumah aja, itu ada seorang yang membuat sebuah gambar, gambarnya mungkin saudara-saudara pernah lihat. Ya. Dari tahun 1970, kita manusia itu melihat binatang-binatang ada di dalam ruangan, bahkan mungkin juga ruangan kaca, lalu kita di luar, kita menyaksikannya. Lalu dalam gambar itu ditayangkan, 2020 berbeda. Binatang-binatangnya yang di luar, manusianya yang ada di dalam kerangkeng gitu ya. Tagar di rumah aja, itu dibuat joke sedemikian rupa. Saudara-saudara, saya kira memang kita tidak steril dari ketakutan di tengah pandemi virus COVID-19 ini. Diam di rumah saja. Bahkan Paskah seperti ini, biasanya subuh ya ada begitu banyak umat Kristiani, juga termasuk kita mungkin di dalamnya. Subuh kita sudah bersiap dan subuh kita sudah berangkat menuju ke gereja untuk beribadah dan merayakan Paskah. Tapi hari ini subuh kita masih di rumah. Mungkin juga dengan pintu-pintu yang masih terkunci rapat. Saudara-saudara, kenyataan itu mengingatkan kita semua pada pengalaman Paskah para murid Kristus. Saudara dan saya tidak sendirian, bila pada hari Paskah ini kita masih ada di dalam rumah
dan mungkin juga rumah kita di subuh Paskah ini masih terkunci rapat. Paskah tempo itu juga mencatat kepada kita semua. Yohanes mengisahkannya. Para murid Yesus itu juga dilanda ketakutan luar biasa. Pada hari Paskah itu, mereka dikatakan sembunyi, mengunci diri di rumah dengan semua pintu yang tertutup rapat. Memang sebabnya berbeda. Bila kita saat ini melakukan hal seperti itu ada di rumah, sebabnya adalah karena ada wabah virus corona. Para murid ketika itu ketakutan karena soal orang-orang Yahudi yang menjadi ancaman bagi para murid. Saudara-saudara, sungguh sesuatu yang menggembirakan dan itu saya yakini. Saya mau beritakan, saya mau sampaikan, saya mau menegaskan kepada saudara-saudara sekalian. Bahwa di tengah ketakutan, sekali lagi dalam kadar kita masing-masing, Paskah itu juga menjadi Paskah bagi kita semua. Karena saya yakin dan percaya, sama seperti Yesus yang bangkit ketika itu berjalan, lalu menuju ke rumah para murid, dan Yesus masuk ke rumah para murid, di mana mereka sedang ketakutan. Saat ini juga kita percaya, Yesus yang sama, yang bangkit dan hidup itu, juga datang ke rumah setiap saudara. Saudara masing-masing sedang beribadah di rumah masing-masing. Saudara masing-masing di tempat kediaman saudara masing-masing. Yesus juga datang untuk menjumpai setiap saudara. Nah, kita belajar. Ketika Yesus datang menjumpai para murid yang sedang dilanda ketakutan itu dalam Paskah, dalam kebangkitannya. Saudara-saudara, Paskah itu mengintervensi ketakutan para murid yang membuat mereka itu tidak berdaya. Yesus datang ke sana. Dan kita membaca persis kata kedua, selain kata ketakutan yang begitu luar biasa, populer dalam peristiwa Paskah. Kata kedua adalah, damai sejahtera bagi kamu. Sekali lagi kukatakan kepadamu, setelah Yesus menunjukkan semua bekas lukanya, Yesus berkata, sekali lagi kukatakan, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, kata Yesus, demikian pula aku mengutus kamu. Saudara, itu intervensi Paskah, kuasa Paskah, yang membuat para murid, ketakutan itu tidak sirna begitu rupa. Lalu tidak ada lagi ketakutan. Barangkali tidak seperti itu. Ketakutan itu masih ada. Tapi ketakutan yang diintervensi oleh kuasa Paskah itu, tak lagi membuat para murid tak berdaya. Masih ada ketakutan. Tapi mereka sanggup untuk mengeluarkan energinya. Mereka sanggup untuk mengeksplorasi dirinya sebagai para murid Yesus. Dan itu disaksikan dalam Alkitab. Jadi saudara-saudara, hal pertama yang kita belajar dari kesaksian firman Tuhan adalah Paskah kebangkitan Kristus itu merubuhkan tembok. Yang pertama adalah tembok ketakutan. Para wanita, sebagaimana disaksikan Lukas dalam bacaan kita tadi juga sama. Mereka bukan hanya ketakutan, tapi dikatakan sangat ketakutan, lalu menundukkan kepala. Dengan itu, Lukas mau mengatakan betapa ketakutan itu membuat para perempuan itu juga tak berdaya. Hanya bisa tunduk, dan orang yang tunduk tak bisa melakukan apapun juga di dalam ketakutannya. Tapi sekali lagi, Paskah menceritakan bahwa Yesus datang menjumpai para perempuan itu. Intervensi kuasa Paskah itu menolong para perempuan untuk tak lagi dicengkeram dan menjadi tidak berdaya karena ketakutan yang luar biasa itu. Sekali lagi, itu yang pertama dikatakan.
kebangkitan Kristus itu sungguh merubuhkan tembok ketakutan yang membuat kita di dalam segala keberadaan kita, di dalam segala kondisi kita, tetap dapat mengkreasi, do something, melakukan sesuatu yang positif. Di dalam sekali lagi segala keadaan dan segala keterbatasan ini, paskah kebangkitan dan kuasa Kristus itu memenangkan siapa saja, para muridnya, kita semua, untuk mengalahkan ketakutan, untuk mengelola ketakutan, untuk mengatasi ketakutan, sehingga kita tetap dapat melakukan sesuatu. Tembok ketakutan itu diruntuhkan oleh Paskah, oleh kebangkitan Tuhan Yesus. Itu yang pertama. Tentu dalam kaitan itu, bila kita mengingat dan mengikuti ibadah-ibadah prapaskah, sampai Paskah hari ini, memang ada beberapa ibadah yang kita tidak bisa mengikuti dalam rangkaian temanya, tapi saya masih ingat betul, sedikitnya ada 2 tembok lain berkenaan dengan Kristus yang bangkit, yang juga pasti merubuhkannya. Yang pertama, bila saudara-saudara masih ingat, 15 Maret Minggu, ibadah prapaskah. Temanya adalah tembok pertama, itu keakuan. Saya mau mereminder saja, mengingatkan saja, menyegarkan kita semua. Ketika itu saya menyampaikan berdasarkan firman Tuhan tentu. Ya. Baiklah dalam hidup ini kita mengingat bahwa ada 3 kepentingan. Yang pertama pasti kepentingan diri sendiri. Yang kedua pasti kepentingan orang lain. Sebagai umat Tuhan, masih ada yang ketiga, dan itu adalah kepentingan Tuhan. Teksnya salah satunya ketika itu adalah kisah tentang Yunus. Saudara-saudara, Yunus yang memikirkan kepentingannya sendiri, lalu ia menjadi abai pada kepentingan orang banyak, orang Niniwe. Bahkan karena ia hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, Yunus menjadi abai pada kepentingan Tuhan. Saudara-saudara, Paskah, kebangkitan Kristus, ketika ia melakukan sebuah intervensi dan merubuhkan ketakutan supaya orang tidak nunduk terus dan nunduk terus. Padahal yang kedua, tembok keakuan, tembok pementingan diri sendiri itu sungguh dirubuhkan oleh Paskah. Paskah mengintervensi para murid untuk hanya mementingkan dirinya sendiri. Paskah mengintervensi para perempuan yang datang ke kubur untuk hanya melihat dirinya sendiri. Paskah merubuhkan hal-hal seperti itu. Supaya setiap kita itu dapat melihat dalam kehidupan ini tentang kepentingan diri sendiri, seimbang dengan itu kepentingan sesama kita, seimbang dengan itu kepentingan Tuhan. Dan kalau mau diurutkan, sekali lagi mengingatkan khotbah pada 15 Maret yang lalu, kepentingan Tuhan itu mesti menjadi rujukan utama. Lalu kita melihat kepentingan sendiri dan kepentingan orang lain. Saudara, Paskah itu merubuhkan kepentingan yang hanya berpusat pada diri sendiri. Lihatlah apa yang terjadi pada para perempuan dalam bacaan kita tadi itu. Sekalipun mereka perempuan, dalam konteksnya kita semua tahu, status sosialnya itu membuat para perempuan sesungguhnya tak punya power yang cukup untuk menyampaikan sebuah kesaksian, apalagi berita yang sangat-sangat penting tentang Yesus yang bangkit. Tapi para perempuan, dikatakan dalam bacaan kita tadi itu, mereka lalu pergi kepada para murid dan memberitakan berita tentang Yesus yang bangkit. Dalam catatan ayat 10 dikatakan demikian, dan perempuan-perempuan itu, termasuk perempuan-perempuan yang lain yang bersama-sama dengan mereka,
memberitahukannya kepada rasul-rasul, bukan kepada sembarang orang, kepada rasul-rasul. Ini sesuatu yang luar biasa. Menunjukkan kepada kita bahwa Paskah itu merubuhkan benar soal pemusatan pada diri sendiri. Mereka lalu memberitahukannya kepada rasul-rasul. Saudara-saudara, ada sebuah joke juga yang membuat saya tertawa ketika saya dikirimi ini. Jadi dalam percakapan itu ditunjukkan begini, waduh, kira-kira ya bunyinya, sekarang ini situasinya sulit, ya. Hidup sulit, pekerjaan ekonomi juga sulit, ya. Mau begini begitu sulit, gitu ya. Kira-kira ya isinya semacam itu. Terus Tuhan memberi respon. Nah gimana? Sulit semua. Mau pulang tapi ini pakai bahasa Jawa Timuran. Angel tahu hidup, mulai katanya gitu. Langsung dijawab dia. Oh, enggak guyon katanya, guyon gitu ya. Setelah saya mau mengatakan begini ya, betapa dalam kehidupan sehari-hari ini kita seringkali menjadi tidak berdaya, lalu mengeluh ini susah. Saya paham, saya sangat mengerti. Dan saya juga menjadi bagian tentu dari kesusahan, kesulitan bersama secara global di dunia ini, di Indonesia, kita semua di Surabaya. Tapi sekali lagi kita diingatkan, Paskah itu menolong kita untuk merubuhkan egosentrisme, pemusatan pada diri sendiri, untuk melihat keluar. Apa yang bisa kita lakukan dalam kehidupan ini? Gereja mesti dapat melakukan apa yang bisa dilakukannya. Yang kedua. Yang ketiga, apalagi yang dirubuhkan? Minggu Palmarum, tema kita mengingatkan kepada kita, Samaria atau sama saja. Saudara-saudara, Paskah itu menunjukkan kepada kita bagaimana para murid itu diubahkan sedemikian rupa untuk tidak menjadi orang yang sama. Misalnya dalam konteks bacaan kita para perempuan ini. Yang sama saja adalah, ya para perempuan ini sekalipun sudah mendapati berita Paskah, sesuatu yang luar biasa seperti itu. Ya kalau kembali pada, ya siapalah saya hanyalah para perempuan. Ya sudah, apa yang dilakukannya? Ya mendiamkan apa yang didapatkan. Paling sedikit itu. Pulang kembali, ya sudah. Apa yang didapatkan berhenti hanya untuk dirinya sendiri. Tapi sekali lagi Paskah itu menunjukkan kepada kita sebuah intervensi. Merubuhkan tembok-tembok yang semacam itu. Para perempuan ini memberitahukannya kepada para rasul. Soal bagaimana penerimaan para rasul. Soal bagaimana para rasul merespon apa yang diberitahukannya. Itu soal kedua. Itu urusan para rasul yang pertama. Itu urusan Tuhan yang kedua. Tapi bagian dari perempuan ini dilakukannya. Saudara, sampai di sini saya mau mengajak kita semua. Ada bagian dalam hidup ini yang menjadi bagian kita, urusan kita, tanggung jawab kita. Yang mesti kita kerjakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, Paskah itu sungguh merubuhkan. Sekali lagi yang pertama, ketakutan dan ketertundukan kita yang membuat kita tidak berdaya. Yang kedua, Paskah itu merubuhkan egosentrisme, pemusatan pada diri sendiri, dan membuat orang dapat melihat kepentingan orang lain. Para perempuan melihat kepentingan para rasul. Para perempuan melihat kepentingan Tuhan. Supaya berita sukacita ini menjadi berita yang diwartakan kepada semua orang. Kalau kita maknai dalam kekinian kita, di tengah berita-berita buruk yang begitu rupa menggelontor kehidupan ini. Saudara-saudara, setiap gereja Tuhan, setiap orang Kristen dipanggil untuk menyampaikan sebuah berita baik, sebuah berita sukacita, sebuah berita pengharapan, sebuah berita yang menyemangati kehidupan ini. Apa yang kita katakan?
apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan, mesti menolong kehidupan ini mendapatkan berita-berita positif, berita-berita konstruktif yang membangun, berita-berita yang memberikan pengharapan pada kehidupan ini. Dan kita juga memberikan contoh-contoh dan teladan seperti itu dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang ketiga, Paskah mengintervensi sekali lagi, supaya kita tidak menjadi orang yang sama saja. Saudara, saya mau mengatakan begini, sama saja dengan yang lain itu tidak melulu buruk. Yang standar sama saja dengan orang lain itu tidak melulu buruk. Yang standar itu bahkan ada sangat banyak yang baik. Tapi sekali lagi, Paskah itu memanggil kita untuk meruntuhkan tembok yang membuat kita ini sama saja dengan orang lain. Artinya apa? Paskah ingin mengajak kita untuk lebih dari apa yang pada umumnya terjadi. Bila sekarang ini orang begitu pesimis tentang situasi dan keadaan ke depan, bagaimana kita dalam kehidupan ini? Saya berharap bahwa Paskah tetap menyampaikan sebuah berita sekali lagi karena pada prinsipnya Tuhan Yesus yang bangkit itu mau datang ke tempat kita masing-masing, datang ke rumah kita masing-masing, kita yang mungkin dilanda ketakutan di rumah. Tuhan Yesus yang bangkit itu mau datang dan berkata, damai sejahtera bagimu. Kita sudah mendapatkan sesuatu yang paling penting dalam kehidupan ini, diperdamaikan, diberi damai sejahtera oleh Tuhan. Lalu kita diutus oleh Tuhan. Nah, pengutusan itu hanya mungkin bila tembok-tembok yang tadi tersebutkan setidaknya dalam rangkaian Prapaskah hingga Paskah ini kita renungkan bersama. Itu dirubuhkan. Maka ia dapat berganti dengan sebuah kekuatan, dengan sebuah optimisme. Tuhan Yesus bersama dengan kita. Sekali lagi saudara-saudara, di tengah ketakutan-ketakutan yang masih mewarnai kehidupan kita saat ini, Paskah itu hadir. Paskah 2020 mungkin akan dicatat dalam sejarah kehidupan gereja. Menjadi Paskah yang sangat menyentuh kehidupan umat Kristiani. Sebab kita juga tengah berdiam di rumah. Tapi justru ketika itulah kita diingatkan kembali. Aduh, betapa luar biasanya. Sebab di tempat kita masing-masing, dalam keadaan kita masing-masing, Tuhan Yesus yang bangkit itu mau datang dan berkata, damai sejahtera bagi kamu, damai sejahtera bagi kamu. Sekali lagi, damai sejahtera bagi kita semua. Dan sama seperti Bapa mengutus aku, kuutus kamu. Untuk apa? Untuk menolong siapapun yang dikuasai ketakutan dan karena itu hanya dapat menundukkan kepala dan tidak berdaya dalam kehidupan ini. Saudara dan saya, kita dipanggil untuk menolong mereka keluar dari situasi itu, merubuhkan ketakutan yang seperti itu. Kita dipanggil untuk menolong mereka semua. Bila mana di dalam kehidupan ini kita menjumpai orang-orang yang di tengah kekalutan, di tengah ketakutan, di tengah situasi suram, di tengah situasi sulit, lalu orang hanya berpikir untuk dirinya sendiri. Sekali lagi, kita dipanggil untuk menolong, merubuhkan hal yang seperti itu. Sebab ada banyak di luar sana orang-orang yang membutuhkan untuk kita hadir, kita melakukan sesuatu, kita berkarya. Ada sangat banyak orang-orang yang menantikan gereja untuk melakukan sesuatu di dalam kehidupan ini. Bila ada orang-orang yang masih hanya memusatkan dirinya itu untuk menjadi yang standar-standar saja, yang biasa-biasa saja, sama dengan orang lain, gereja dipanggil. Di tengah situasi yang seperti ini, gereja dipanggil untuk dapat melakukan sesuatu yang melampaui apa yang biasa, apa yang standar. Karena situasi luar biasa mesti dijawab juga dengan hal-hal yang luar biasa. Tidak bisa dijawab dengan hal-hal yang biasa. Situasi darurat membutuhkan keberanian, membutuhkan kesediaan untuk kita melakukan sesuatu yang juga luar biasa. Dan Yesus tahu itu.
Dia tahu situasi darurat para muridnya ketika itu. Dia tahu situasi darurat kehidupan pada waktu itu. Dan di dalam kedaruratan itu, Yesus menyatakan sesuatu yang luar biasa. Dia bangkit, tapi bukan hanya itu. Dia hidup, sekali lagi bukan hanya itu. Dia bangkit, hidup, lalu dia menjumpai semua orang, menjumpai para muridnya, membangkitkan gairah kehidupan, dan membangkitkan sebuah semangat untuk kembali hidup sebagai para murid yang memberitakan Injil, kabar baik. Selamat Paskah. Amin. Pengakuan iman rasuli. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bersama-sama mari kita menyatukan hati untuk menaikkan doa syafaat. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau yang bangkit dan hidup berkenan untuk menjumpai kami, bahkan menemani kami dalam kehidupan kami. Kami bersyukur biarlah melalui firman Tuhan, kami boleh dikuatkan kembali menjalani kehidupan ini. Dengan semangat kebangkitan, Engkau sudah merubuhkan kuasa maut dan menggantikannya dengan hidup yang penuh dengan pengharapan. Bersama-sama selaku gereja-Mu, kami bersyukur untuk firman Tuhan dan biarlah Roh Kudus menyempurnakannya atas kami. Tuhan, saat ini kami mau bersama berdoa. Kami mengingat untuk semua saudara, keluarga demi keluarga. Mari Tuhan, mereka yang berduka oleh karena kehilangan saudara di tengah wabah virus corona ini. Mereka yang masih berjuang untuk sembuh dan pulih, kami percayakan mereka dalam tangan kasih, pertolongan, penghiburan, dan pengharapan dari Tuhan. Kami mendoakan untuk saudara-saudara kami yang berada di garda terdepan, para dokter, para perawat, semua saudara yang saat ini sedang berada di garis depan. Tuhan, kami berdoa, sungguh berat apa yang dilakukan, apa yang sedang dijalani oleh saudara-saudara kami. Kami berdoa biarlah Tuhan Yesus yang bangkit memberikan kuasa kebangkitan, kekuatan kepada setiap saudara untuk menunaikan tugas dan panggilan kehidupan demi
kemanusiaan yang boleh dimenangkan. Kami berdoa dan memohon semua itu kepadamu ya Kristus Tuhan. Kami mendoakan untuk pemerintah kami Indonesia yang terus berjuang, melakukan langkah demi langkah, guna menolong kami bersama untuk dapat mengatasi, menghentikan wabah virus corona ini. Sungguh Tuhan, kami bersama-sama mau mempercayakan pemerintah kami. Sangat tidak mudah untuk menerapkan kebijakan-kebijakan di tengah keberagaman Indonesia yang sedemikian rupa. Karena itu tolonglah kami, agar kami boleh bersama-sama mengerahkan energi upaya kami bersama-sama untuk kami dapat keluar dari situasi krisis darurat dari pandemi COVID-19 ini. Tuhan Yesus, biarlah Engkau berbelas kasihan. Kuasa-Mu biarlah dinyatakan dan menolong kami untuk keluar dari situasi darurat ini. Berbagai bidang kehidupan mengalami pergumulan dan kesulitan-kesulitan luar biasa. Perekonomian juga menjadi sangat berat. Mari Tuhan kuatkan kami semua, kuatkan seluruh masyarakat untuk tetap berjuang dalam kehidupan ini. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang dirumahkan oleh karena situasi ini, bahkan dirumahkan tanpa mendapatkan penghasilan. Kami berdoa Tuhan kuatkan saudara-saudara kami. Pakailah gereja-Mu untuk melakukan sesuatu, apa yang dapat kami lakukan. Biarlah kami melakukannya sebagai gereja yang boleh hadir, berkarya, untuk menyatakan seluruh hal bagi penyembuhan semesta. Tuhan menolong gereja-gereja-Mu. Biarlah kami boleh dipersatukan untuk bersama-sama terus mengupayakan jalan keluar terbaik dari situasi darurat ini. Jauhkan kami, ya Yesus, dari tindakan-tindakan yang justru membuat kami berada dalam kesulitan. Kami berdoa, Tuhan menolong kami dan menjauhkan kami dari hal-hal dan perilaku-perilaku buruk yang justru menyebabkan situasi darurat ini menjadi semakin berat. Mari tolonglah kami semua, ya Kristus. Kami berdoa untuk setiap saudara kami yang saat ini sedang berjuang dalam kehidupannya. Tuhan memampukan mereka untuk terus berjuang. Hamba-Mu juga berdoa untuk setiap saudara, setiap keluarga yang Tuhan kasihi di rumah masing-masing. Mereka masing-masing dalam segala keadaannya, dalam segala pergumulannya. Mari Tuhan tilik dan lawat mereka satu persatu, keluarga demi keluarga. Nyatakan kasih sayang-Mu, nyatakan rahmat-Mu, nyatakanlah damai sejahtera-Mu dalam kehidupan setiap keluarga, setiap saudara. Terima kasih Bapa di surga, semua orang yang bersama dengan kami, Tuhan juga memberikan kebaikan demi kebaikan. Kami memohon kebaikan bersama dalam kehidupan ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Syafaat yang mengajar kami berdoa. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti
kami dari yang jahat, sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Persembahan ibadah Minggu Keluarga Mandiri. Bila jemaat ingin memberi persembahan ibadah Minggu Keluarga Mandiri di rumah, dapat melakukan dengan cara transfer ke rekening BCA nomor 8220878636 atas nama GKI Kutisari. Jemaat yang kesulitan untuk transfer dapat menyimpannya dulu dan memberikannya saat ibadah minggu diadakan kembali di gedung gereja. Kiranya kita terus setia berdoa, mengambil peran dengan kerelaan hati dan sukacita. Nas persembahan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. 1 Petrus 1 ayat 3. Marilah kita mewujudkan pujian atas hari esok yang penuh harapan melalui persembahan syukur Paskah. Namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebabnya hidup ada hari esok, sebabnya hidup. Ku tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur pada hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang sudah kami dengar dapat tertanam di setiap hati kami, menjadi kekuatan bagi kami dalam menjalankan kehidupan kami sehari-hari. Pada saat ini, kami akan memberikan persembahan syukur kami untuk pelayanan di tempat ini. Kami mohon Tuhan berkati bagi yang akan memberi, dan biarlah pelayanan di tempat ini semakin diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan memberi persembahan kami yang terbaik. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, Allah telah membuktikan diri-Nya sebagai Bapa yang setia. Marilah kita percaya dan berharap kepada-Nya, bergantunglah kepada-Nya agar kita semakin dikuatkan. Berpeganglah pada kata-kata mulia ini. Kita adalah anak Allah dan Allah akan memberi kita berkat yang dijanjikannya. Berpalinglah, pandanglah Allah,
Bapa, kita sedang menunggu dengan tangan yang terbuka lebar. Kita sudah ditebus olehnya, inilah yang hilang bukalismu. Maju terus dan kibarkan pancinya, sanjung rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah, walau sukar jalanmu. Hidup kudus agar kasih-Nya pun nyata. Dan layanilah dengan setia, jangan dosa sampai menghalangmu. Junjunglah terus kebenaran-Nya, sanjung rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah, walau sukar jalanmu. Hidup kudus agar kasih-Nya pun nyatalah. Saudara-saudara, engkau sudah ditebus dari kehidupan yang sia-sia, bukan dengan emas atau perak, melainkan dengan darah yang mahal, yakni darah Kristus. Sebab itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Karena itu, sekarang kembalilah ke dalam kehidupan masing-masing, jadilah pembawa kabar keselamatan dan terimalah berkat Tuhan. Kuasa kebangkitan Allah menolong dan memberkati kehidupan saudara-saudara, sehingga saudara-saudara tetap berpengharapan di dalam Dia yang memberi hidup, baik kini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.